Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-zahir wal-batin, wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwahi minal anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah, terimalah taat kami ya Allah, tingkatkanlah derajat kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, di dunia ini, di alam barzah nanti, dan kelak nanti di akhirat, berada di surgamu Firdausul A'la bersama kekasih kita, bersama junjungan kita, bersama Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para pengurus takmir Masjid Hidayatullah dan segenap takmir Masjid Mushola yang hadir, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Tak lupa kepada pengurus Majelis Ta'lim Aliyah beserta seluruh bidangnya masing-masing dan segenap para jamaah yang hadir di Masjid Hidayatullah. Semoga sesuai dengan nama masjidnya Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Setiap ucapan kita, di setiap perilaku kita, di setiap saat kita berada, dimanapun kita berada. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada dua hal jenis taat yang keutamaannya melebihi keutamaan taat-taat yang lain. Yang pertama yaitu husnudzan kepada Allah, dan yang kedua yaitu husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatan laisa fawqahuma minal khairi syai'. Ada dua sifat orang mukmin, ada dua sifat yang dimiliki oleh orang muslim, yang mana pahala, ganjaran, kemanfaatan tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun. Husnudzan billah, yaitu yang pertama berprasangka baik kepada Allah, dan yang kedua husnudzan bi ibadillah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Hadirin, di situ ada kaidah mengatakan kebaikan itu kalau datangnya dari hati itu mengungkuli kebaikan dari anggota zahir. Sebagaimana kemaksiatan itu kalau datangnya dari hati, dari batin, itu tidak bisa mengalahkan kemaksiatan dari anggota zahir. Ini kaidah. Kalau seseorang itu melakukan taat, pahalanya taat ini dari mana? Kalau seseorang melakukan maksiat, maksiat ini datangnya dari mana?
Kalau taat itu datang dari sumbernya iman, yaitu hati, maka fadilahnya besar. Begitu pula maksiat. Maksiat banyak macamnya, tapi kita lihat maksiat ini timbulnya dari mana. Kalau dari hati, dosanya besar. Naudzubillah. Maka husnudzan, berprasangka baik, ini merupakan salah satu jenis amal yang luar biasa fadilahnya, karena nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat para Allah. Sebab ini amalan apa? Hati. Nah, amalan hati itu kan keunggulannya karena nggak bisa diriakkan. Paham diriakkan? Nggak bisa pamer. Jenengan mau pamer syukur, ya nopo, itu pekerjaan hati. Jenengan mau pamer sabar, itu bagaimana? Itu pekerjaan hati. Jenengan mau pamer husnudzan, bagaimana? Itu pekerjaan hati. Sama sebaliknya. Timbulnya maksiat, kalau maksiat itu datangnya dari hati, naudzubillah, maka sanksinya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjaga kita, khususnya menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ta'ala melekatkan dalam hati kita sifat-sifat yang diridai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Husnudzan kepada Allah ini merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Prasangka baik kepada Allah. Berarti kalau dibalik jenenge apa? Suudzon. Kalau husnudzon prasangka baik, berarti kalau lawan katanya suudzon, prasangka buruk kepada Allah. Sebelum kita membahas Qur'annya, dalilnya, hadisnya, sedikit mari kita angen-angen. Ngapunten. Jenengan kalih kula niki asal mulanya dari mana? Pun niku kula kinten pun cekap untuk menunjukkan bahwa Allah niku ndak pernah berbuat buruk kepada hambanya. Saat itu, maaf, kita belum ada tulangnya, belum ada dagingnya, bentuknya cairan. 9 bulan. Di mana Pak Rawu? Kandungan. Kandungan ibu kita. Sinten sing memproses ini? Allah. Siapa yang menjaga per hari? Yang merawat, terus diperhatikan hari demi hari, bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian keluarnya bentuknya nopo? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, maaf, Allah mampu, sangat mampu mengeluarkan dari perut seorang ibu bentuknya bukan manusia. Kenapa nggih? Kok jenengan kita yang belum setuju? Allah Ta'ala mampu. Allah ini tidak menerima masukan. Allah ini tidak menerima saran. Allah tidak butuh bantuan. Allah dengan sendirinya menentukan dan menghendaki apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, setiap kali proses, maaf, cairan semacam itu masuk ke dalam rahim perempuan, keluarnya insya Allah wujudnya manusia. Guru saya pernah menerangkan, bayangin, dalam cairan itu kira-kira kepalanya di mana? Tembung di kepalanya, bayangin. Tulangnya kok bisa cairan kemudian jadi daging, jadi tulang, jadi apa? Ada pabrik yang bisa membuat seperti itu? Ini menunjukkan itu maha baik.
Wa ma kana rabbuka bidzalamil lil 'abid. Allah itu bukan zat yang suka berbuat zalim. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Yang berbuat zalim siapa? Kurang kompak cinten. Alhamdulillah ngaku. Dikasih nikmat dikufuri. Dikasih nikmat digunakan untuk hal yang haram. Dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, bukan untuk bertaat kepada Allah, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Lalu kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak disukai, nyalah ke pangeran, komplain sama Allah. Na'udzubillah. Dalam kitab Ihya disebutkan para rawuh, ada satu manusia, keterangan dengan Ihya nih, dan di kitab yang lain, dimasukkan ke dalam neraka. Proses masuknya orang ini ketika dalam neraka, dia menoleh 3 kali. Pertama kali menoleh, terus menoleh lagi, melengak ning dhuwur, napa melengak nang dhuwur. Allah Maha tahu. Kenapa kok menoleh? Perintah malaikat, tolong angkat lagi, angkat, diangkat, mari, diangkat, angkatan. Setelah diangkat ditanya, kenapa kamu noleh? Kenapa kamu menoleh? Terus kamu menoleh berapa? 3 kali. Dijawab sama hamba ini, ya Allah, saya menoleh pertama, saya ingat firman jenengan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Firmanku, wa rabbukal ghafurur rahmah. Jenengan ini Tuhan saya yang ahli mengampuni. Terus yang kedua, kenapa kamu menoleh? Dia menjawab, saya juga ingat firman jenengan di dalam Al-Quran, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Saya dosanya bukan dosa syirik, ya Allah. Terus yang ketiga, kata dia mengatakan, saya juga ingat firman jenengan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun saya masuk neraka, saya tetap ingin rahmat jenengan. Kata Allah, masuk ke surga. Masuk ke dalam surga. Ini sudah berada di dalam neraka loh. Artinya apa? Saat ini mari kita manfaatkan sifat mulia ini, berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik, insya Allah selalu sehat, akan disehatkan oleh Allah. Prasangka baik, rezekinya lancar, akan dilancarkan oleh Allah. Prasangka baik, umurnya panjang, akan diperpanjang oleh prasangka baik. Husnul khatimah, akan diberi husnul khatimah oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tergantung hambaku bagaimana prasangka. Kalau hambanya ketika di dunia prasangkanya cuma elek tok, buruk tok, sesuai dengan prasangkanya dia akan mendapatkan keburukan. Kalau dia prasangkanya baik tok, senyum tok, happy atas happy, seneng tok, walaupun gak ada duit, guyu tok, gak tahu guyu nopo nih, pokoknya seneng tok, gak pernah susah. Selama dia punya Allah, gak pernah susah. Kadang-kadang kita ini aneh orang, wis mukmin kok isih susah, sing disusah itu lopo. Kalau berbicara
susah, mestinya yang belum iman. Itu nasibnya, naudzubillah. Kita ini sudah jelas nasibnya, insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ini pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, apa itu? Berprasangka baik kepada hamba Allah. Husnudzan bi ibadillah. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada hamba Allah? Satu jawaban. Siapa di antara kita yang jelas husnul khotimah? Angkat tangan. Ada yang jawab? Saya kasih kopi ini loh. Enggak jelas, enggak tahu. Oke, kedua, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia nanti ketika melintas sirat akan selamat ke surga? Tolong angkat tangan. Berarti sama-sama enggak jelasnya. Lalu bisa mengkomplain dia buruk, dia kurang baik, dia jahat. Dari mana? Sedangkan ketakwaan itu yang tahu hanyalah Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa adalah orang yang termulia menurut Allah, bukan menurut manusia. Makanya tata krama kita, adab kita dengan siapa saja kita harus tawadhu. Kenapa tawadhu? Karena kita nggak tahu siapakah dia dan siapakah kita di hadapan Allah. Sampai diterangkan dalam ilmu fikih, sedikit masalah fikih pernah saya terangkan. Ada kucing menjilat darah, kan mulutnya kena najis. Jelas jangan lihat tuh, itu mulutnya kucing karena menjilat darah. Setelah setengah jam datang lagi menjilat kopi. Hukumnya kopi suci apa najis? Kok suci gimana? Jelas-jelas jangan lihat ada darah di mulutnya. Tetap suci. Kemungkinan dia kumur-kumur. Kemungkinan apa? Ana tahu kucing kumur-kumurnya. Kemungkinan dia jalan-jalan lihat ada air, dia jilat, dia minum, akhirnya mulutnya suci, sehingga dia minum kopi itu sudah mulutnya suci. Lu dari mana? Prasangka baik terhadap seekor kucing. Wah, kadang-kadang nih di rumah nih, ya Allah, biasa nih gaya kopi, gak gaya kopi wis muring-muring. Prasangka baik kepada istri mungkin lupa, atau sebaliknya mungkin suami lupa ngasih belanjaan, kemudian istri marah-marah. Husnudzon, berprasangka baik, tapi jangan dibuat alasan terus-terusan. Kemudian husnudzon tak jenengan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari ini keterangan sangat disayangkan kalau kita lihat di media sosial satu sama lain saling caci mencaci. Atas dasar apa dia mencaci nih para monggo dibayangkan. Setelah indallah akrakum, setelah indallah atqakum, yang tahu itu cuma Allah yang paling takwa. Kenapa timbul cacian maki di media sosial? Monggo diperhatikan. Niki faedah ngaji. Apakah benar-benar dia sudah masuk surga? Ataukah betul dia sudah masuk neraka sehingga satu sama lain saling mencaci? Jernihkan lisan kita, karena husnul khotimah ada pada la ilaha illallah. Kalau sampai mulut ini buruk, mulut ini busuk karena sering menghina, sering melaknat, sering mencaci maki, khawatir ketika sakaratul maut ditutup mulutnya oleh Allah sehingga nggak mampu mengatakan Allah. Na'udzu billah, thumma na'udzu billah. Ada orang punya tasbih, zikirnya bukan subhanallah, tapi zikirnya syaitan laknat, syaitan laknat, syaitan laknat, syaitan laknat. Ngoten niku untuk pahala apa mboten? Ada orang zikir syaitan dilaknat, syaitan dilaknat, syaitan dilaknat. Kira-kira dapat pahala mboten? Gak untuk pahala. Padahal jelas-jelas itu dilaknat sama Allah setan. Kita boleh melaknat itu kalau sudah jelas nasibnya di dalam Al-Quran. Yang lain tidak boleh.
setan, iblis, Qarun, Firaun, Namrud, sisane mboten angsal. Walaupun toh angsal kita melaknat mereka, buat apa kita mengatakan Firaun dilaknat? Ono apa hasilnya? Lebih baik kita mengucapkan alhamdulillah, lebih baik kita mengucapkan subhan. Tapi lihat di media sosial, bukan hanya yang membuat, bahkan banyak yang subscribe, banyak yang nonton. Gila pun nggih. Ayo seneng di ngrungokke ngaji napa ngrungokke modele kate ngoten niku. Lihat tayangan-tayangan ngaji paling wong 10 sing nonton. Sing nonton niku ribuan para. Kenapa? Asik, didukung oleh nafsu dan diiringi dengan setan. Naudzubillah. Sekali lagi jaga lisan kita. Berprasangka baik dengan siapapun, apalagi orang-orang tersebut punya kelebihan di hadapan Allah, mungkin karena kewaliannya, mungkin karena nasabnya, mungkin karena kesolehannya. Anjuran agama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda orang mukmin bener-bener iman, ucapannya selalu baik. Selalu nopo? Kalau tidak ada baik, meneng. Ngertos meneng? Diem tok. Meneng wae. Masya Allah. Diem. Nggih. Itu kalau tujuannya untuk menjaga lisan ibadah. Loh, gak zikir, gak Quran, gak apa. Meneng tok. Dicaci maki orang, meneng tok. Meneng, gak mau mencaci maki membalas, itu sudah senilai daripada nopo ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Bu Bilih memiliki ada pertanyaan tentang materi atau mungkin pertanyaan tentang umum, monggo ditanyakan. Sekali lagi dua hal ini mari kita kondisikan. Pertama, berprasangkalah baik selalu kepada Allah. Yang kedua, berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah. Sebab ada satu hal yang dirahasiakan oleh Allah. Apa itu? Kewalian seseorang. Bisa juga depan jenengan wali, belakang jenengan wali, kanan jenengan wali, kiri jenengan wali. Bahkan mungkin jenengan wali jenengan gak ngerti. Sementing jangan mengaku ketoya aku wali, jangan. Paham nggih? Kula tutuake cerita unik nih. Tadi malam saya utarakan, mungkin kalau ulangi balik ini sedikit memiliki. Zaman dahulu itu ada dua orang, satunya ahli taat, satunya ahli maksiat. Ketika ahli maksiat itu melihat ahli taat, senang. Ini penting. Kalau orang ingin berubah, minimallah lihat orang-orang baik, foto, kumpul, ini bisa merubah. Tapi kalau ada orang merasa dirinya kurang baik, kumpulin dengan yang tidak baik, otomatis tambah tidak baik. Kerikil, maaf, ini nek mlebu sak ambek jagung, ketimbang napa mboten? Ketimbang. Tapi nek kerikil dhewean gak mlebu ro. Lho nggih. Kerikil nggih. Itu kapan ketimbang? Nek ndusel jagung. Nggih. Kula pribadi niki kerikil ora. Supaya jenengan. Pengin mlebu sak supados ditimbang onten hargane, kok bisa masuk harga padahal kerikil? Karena ndusel jagung. Iki ana wong wis kerikil gak gelem ndusel ya niki. Jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang mendatangkan sebab hidayah beraneka ragam. Mungkin mendengarkan nasihat jadi berubah, mungkin melihat orang yang soleh jadi berubah, mungkin kumpul menjadi berubah. Akhirnya yang ahli maksiat ini melihat orang yang soleh, Allah Ta'ala turunkan rahmat, akhirnya menyesal atas kemaksiatannya, taubatan nasuh, taubatan berhenti dari perkara buruknya pun akhirnya berjalan
bersama dengan si alim wali tadi. Tarik matahari panas, minta supaya dengan kewaliannya didatangkan mendung untuk apa? Mengikuti. Namanya orang istimewa, datang mendung orang, subhanallah, sehingga berjalan sekian jam nggak kepanasan. Setelah sekian lama berjalan, saatnya berpisah karena tujuannya berbeda. Subhanallah. Mendunge melok sinten? Sing ahli taat apa sing ahli maksiat? Nek logika kita mendunge melok sing ahli taat itu. Tapi ceritanya mboten. Mendunge melok sing ahli maksiat. Apa di sini? Inilah kelebihan bagi Allah. Kalau melihat ketulusan seorang hamba atas perilaku maksiatnya, kemudian taubatan nasuh, bisa seketika diangkat kekasih Allah. Makanya kalau orang menunggu jadi wali harus sekian tahajud lama, poso lama, berarti nggak kenal Allah. Allah niku innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Majelis semacam ini, perkumpulan semacam ini, kita tinggal pasang niat saja. Ya Allah, berikan aku istiqamah. Ya Allah, berikan aku taubat. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Setiap perkumpulan, wabil khusus perkumpulan malam yang akan datang di mana? ABR Pondok, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Eko tentang mengenai masalah undangan. Wallahu ta'ala alam. Pilih ada pertanyaan temeriki, monggo. Kalau ada, monggo. Allahumma salli ala Muhammad.